Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam acara Milad PKS yang ke-19. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, kebersamaan semua, Allah memberikan keberkahan. Wallahu yusaddidu khutana jami'an wa yuwaffiquna lima yuhibbuhu wa yardah. Yang saya cintai dan saya banggakan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, para wakil ketua Majelis Syuro, presiden partai, sekjen dan seluruh jajarannya, dan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera dimanapun berada, dan seluruh masyarakat sebangsa dan setanah air di negeri yang sama-sama kita cintai. Milad ke-19, ulang tahun ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Usia 19 tahun, usia yang sudah eksis, kokoh dan kuat untuk mengemban amanah ke depan insyaAllah. Dan saya yakin dan biiznillah Partai Keadilan Sejahtera akan selalu di hati masyarakat, di hati bangsa ini, dan semakin dicintai biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pentingnya kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Firman ini menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah berfirman dan memaklumkan kepada seluruh hambanya, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku kepada kalian semua. Wala in kafartum, kalau kalian kufur mengingkari kenikmatanku, sesungguhnya azabku lasyadid, azab sangat berat dan sangat sakit sekali. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam firman yang lain, kalau kalian mau menghitung-hitung kenikmatan Allah yang sangat banyak, kalian tidak mampu menghitungnya. Tapi wa qalilun, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang sedikit tersebut. Untuk membuktikan kesyukuran kita dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan kepedulian, bulan ibadah, syahrul Quran. Oleh itu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti syukur. Yang kedua adalah kita tidak boleh melupakan mereka-mereka yang berbuat baik kepada kita. Kalau dalam partai politik, ya mereka-mereka yang ikut berusaha, mereka-mereka yang memberikan kontribusi zahiran wa batinan untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam lafaz, man lam yashkurullah lam yashkurun nas. Ini riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Imam Turmudi memberikan satu dengan riwayat dalam Imam Turmudi, yaitu man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya kata-kata syukur diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya oleh generasi awal kita adalah terima kasih. Ini sesuatu yang bukan kebetulan, tapi benar-benar satu ungkapan yang sangat indah. Bukti bersyukur adalah apa yang kita terima kita berikan kepada yang lain. Allah memberikan kita ilmu, kita berbagi. Allah memberikan kepada kita harta, kita terima dan kita kasih kepada yang lain.
Allah memberikan kepada kita bahagia, kita buat orang lain juga bahagia. Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita berbagi dan peduli dengan yang lain. Dan yang ketiga, bukti kesyukuran kita kepada Allah adalah kita peduli, kita siap berbagi. Nah, olehnya itu kita lihat bahwa kepedulian, perhatian itu merupakan sesuatu yang penting dalam setiap kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan itu bukti nyata kalau kita lakukan itu semua, kecintaan kita kepada negeri ini, kecintaan kita kepada bangsa, kepada umat, dan kepada negara yang sama-sama kita cintai. Bahkan kita dapatkan dalam beberapa riwayat, ada seseorang tidak punya apa-apa, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Di depan rumahnya dia mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu kalau dengan kata-kata, ucapkan Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah, Alhamdulillah, untuk diungkapkan ringan, tapi dalam timbangan kebaikan kelak di hari kemudian berat sekali itu, banyak sekali pahalanya. Jadi orang tadi tidak melihat, tangan pun tidak ada, putus, kaki pun tidak ada juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai ada yang lewat mengatakan, Alhamdulillah apa? Kamu tidak melihat, tidak punya tangan dan kaki. Orang tadi malah tersenyum dia. Bukan terus dia malah marah atau merasa dipojokkan. Dia tersenyum. Sampai dia mengatakan, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aku kenikmatan yang sangat banyak. Lah kamu tidak melihat banyak kenikmatan yang lain. Aku diberikan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku diberikan lidah yang basah dan menyebutkan asmanya, menyebutkan nama Allah. Dan yang ketiga, aku diberikan kesabaran dengan cobaan yang aku dapati sekarang. Jadi tidak memiliki apa-apa saja, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita semua dan partai kita yang sudah usia 19 tahun, banyak yang Allah berikan kepada kita. Suara semakin bertambah, kecintaan umat bertambah, dan peran serta kita dan masyarakat bersama-sama kita untuk melayani dan berkhidmat kepada umat selalu bertambah. Oleh itu harus kita tingkatkan kesyukuran kita. Dan saya ingatkan pada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, tingkatkan kepedulian saudara kepada umat. Bukti cinta kita kepada negeri ini, dan bukti yang kuat bahwa Islam sebagai keyakinan kita semua adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk saudara kita, bangsa kita, negeri kita, dan seluruh umat manusia. Olehnya itu kita banyak belajar dari Ansor, Allah memuji mereka dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansor itu ketika orang Muhajirin datang ke kota Madinah, Muhajirin mungkin lebih dari 200. Mereka itu mendahulukan kepentingan Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri, walaupun keadaan mereka juga susah. Itu orang-orang Ansor. Itu yang dikatakan isar. Isar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kalau kita di Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh kader yang melakukan itu semua, saya yakin suasana semacam ini pun semakin melebar. Dan banyak bangsa kita juga yang punya sifat semacam ini. Kalau ini sudah menjadi karakter bangsa Indonesia, saya yakin masalah kita selesai semuanya. Kita tidak akan dapatkan mereka-mereka yang miskin tidak makan dan tidak minum. Kita tidak akan mendapatkan di sana sini ada kelaparan. Kita tidak akan mendapatkan anak-anak yang usia 9-11 tahun masih di jalanan untuk mencari uang. Kita akan tidak dapatkan semua itu kalau kita memiliki sifat isar, kepedulian kepada sesama anak bangsa. Kita melihat mereka bukan anak orang lain, mereka adalah anak-anak kita. Kalau yang tua, mereka orang tua kita, mereka saudara kita. Kalau perasaan itu ada, maka kita mampu untuk membangun negeri kita menjadi negeri yang lebih bagus ke depan, biiznillah. Kita kembali kepada orang Ansor. Tadi saya sebutkan ayat ya.
karakter mereka yang luar biasa. Yang kedua, setelah perang Hunain, di pertempuran dalam perang Hunain, selesai perang banyak ghanimah, rampasan perang banyak, pasukan perang pun banyak. Dan sudah menjadi satu ketentuan setelah perang, rampasan perang itu dibagikan pada seluruh pejuang, pada seluruh prajurit. Setelah dibagikan habis oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa. Coba, kalau dalam cara berpikir sederhana, loh kok tidak adil? Kenapa yang lain dapat, orang Ansor tidak dapat? Ya. Dan mereka sebagai pasukan juga, pimpinannya Sa'ad bin Ubadah menanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami tidak menerima bagian dari ghanimah atau rampasan perang tadi. Bukan mereka cinta dunia, mereka mengharapkan sesuatu yang lewat dari tangan Rasul yang penuh dengan keberkahan. Pasti itu. Tapi Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bagaimana perasaan, karakter, dan akhlak orang-orang Ansor itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kalian tidak bahagia? Apakah kalian tidak tersenyum? Apakah kalian tidak mendapatkan nikmat yang besar? Mereka pulang ke kampung halaman masing-masing membawa rampasan perang, membawa unta, membawa lain-lainnya semua. Kalian pulang ke kota Madinah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka meneteskan air mata. Radina bi Rasulillah, radina bi Rasulillah, kami redha Rasulullah, kami senang, kami bahagia. Jadi kadang-kadang keadilan itu tidak mesti satu dengan satu. Ada orang tidak mendapatkan sesuatu tapi bahagia. Jadi memberi itu, ketika seseorang memberi dan berbuat baik kepada yang lain, bahkan tidak mendapatkan sesuatu, kadang-kadang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan melebihi yang menerima itu sendiri. Siapa yang memberikan itu semua? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati itu mencintai Allah dan Rasul yang melebihi segala-galanya. Syahrul Isar, bulan yang penuh dengan kepedulian. Inilah yang kita inginkan dalam milad ini, dan menjadi kerja keras kita semua, dan sebagai bukti kita cinta kepada tanah air ini biiznillah, dan membuat hati kita ini tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat hikit, tidak ada sifat tak sombong. Itu semua akan kita dapatkan kalau kita peduli kepada sesama anak bangsa. Mudah-mudahan dengan milad yang ke-19 ini kita doakan, mudah-mudahan PKS akan selalu sukses, selalu berhasil, dan selalu terdepan dalam memberikan yang terbaik untuk anak bangsa ini. Dan sekali lagi saya ingatkan pada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, berbuatlah yang sebaik mungkin, munculkan kepedulian saudara, terutama di Syahrul Quran, Syahrul Ibadah, Syahrul Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita min ibadihil muttaqin, dan menjadikan partai ini semakin dicintai oleh umat, oleh bangsa ini. Ada di hati mereka, dan nanti akan dibuktikan dalam 2024 biiznillah. Kita akan menjadi partai yang bersama-sama dengan partai-partai yang lain akan meningkat ke depan dan akan mendapatkan yang terbaik biiznillah. Dan bukan hanya itu, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayahnya, dan Allah insya Allah akan selalu menjaga kita semua, menjaga negeri kita, bangsa kita dari segala musibah dan azab. Amin ya rabbal alamin. Hujan turun banyak petir, air terkumpul dalam sumur. Ini nikmat hidup selalu hadir bagi mereka yang bersyukur. Untuk apa membuat sumur kalau mata tidak tidur? Untuk apa panjang umur kalau hidupnya tidak bersyukur? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik, hidayah, inayah, wa yusaddidu khutana, wa yaj'alana min ibadihil mukhlasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.